Smart Branding. Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Managing Partner Inventure. Halo, selamat pagi, Spencer. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Tidak terasa kita sudah hampir mendekati penghujung bulan September 2022 ya. Sudah banyak aktivitas yang Anda lakukan dan juga saya yakin pencapaian-pencapaian sangat luar biasa juga sudah Anda dapatkan. Satu di antaranya adalah pencapaian yang langsung didapatkan sebagai The Best Brand Champion for Marketing Communication Collaboration kepada ASUS ROG atau Republic of Gamers atas program kolaborasinya dengan komunitas gamers. Dan hari ini di program Smart Branding, kita akan coba bahas lebih detail tentang brand collab ASUS ROG Gamers. Tentunya hadir melengkapi perbincangan kita pada pagi hari ini, sudah ada Mas Yuswo Hadi atau Mas Siwo. Selamat pagi Mas Siwo. Mikrofonnya Mas. Belum. Ya. Ini dampak lama nggak ketemu ya. Oke. Pagi Mas Siwo, apa kabar? Semangat. Ya. Gimana? Sehat Mas Siwo ya? Kenapa? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jakarta apa di Bali? Kemarin dari Lampung, saya ke kebun Oh, kopi. wah. Jadi kebetulan sekarang saya banyak ngurusin kopi, petani kopi. Jadi kita bikin Yes. pemberdayaan di Lampung. Oke. Ada rencana ekspansi atau gimana nih sebetulnya? Enggak, karena Enggak hobinya ya. ke kedai kopi, sekarang agak lebih mutu, kita ke hulu, kita ke petani. Oke, baik. Nah, terima kasih Mas Iwa waktunya dan melengkapi Yuk. perbincangan hari ini kita punya satu narasumber tamu masih muda. Mungkin ini seusia saya juga ya, nggak tahu juga. Kita akan langsung menyapa saja. Sudah ada Technical Public Relation dari ASUS Indonesia, yaitu Mas Rian Danu Utomo atau yang akrab disapa Mas Danu. Pagi Mas Danu. Pagi. Wah, Ya, ini settingan game ya. ruangan. Soalnya kita juga ada acara live streaming setiap minggu sih di channel YouTube ASUS Indonesia. Udah siap berangkat semua. Siap. Mas Danu, thank you ya dan selamat ya Mas Danu ya sudah mendapatkan satu penghargaan The Best Brand Champion for Marketing Communication Collaboration ya. Iya, terima kasih. Wow, ini yang keberapa Mas? Pertama? Apanya? Penghargaan ini. Setahu saya sih udah beberapa kali, tapi saya belum tahu berapa kalinya. Saya kurang tahu berapa kalinya soalnya. Oke, baik. Bisa cerita. Ya, baik. Nah, seperti itu, ini karena udah diawali oleh Mas Siwo, nanti akan saya cerita ya. Mas Siwo, kita coba review sedikit IBF 2022 bagaimana? Ya, alhamdulillah sukses, Aril. Makasih doanya. Jadi persis hari Senin, Selasa kemarin. Jadi 1,5 hari itu online, kemudian di sesi penganugerahannya. Sekarang ada penganugerahan. Kalau yang tahun lalu itu lifetime achievement, kalau sekarang komplit. Jadi semua yang kita seminarkan itu sudah melalui kurasi. Jadi ceritanya awalnya tahun yang lalu kita ngumpulin 100 perusahaan, 100 proyek kolaborasi brand. Terus kita kerucutkan jadi 30, kemudian dari 30 itu kita kerucutkan lagi menjadi sekitar 15. Nah, salah satunya adalah ASUS ROG ya, salah satu pemenang untuk Markom. Jadi ini yang pertama dan kayaknya untuk brand collab satu-satunya, karena tahun depan sudah pindah ke ke jenis awarding yang lain gitu. Jadi mungkin juga jarang kalau awarding kan selalu tiap tahun ada kan untuk evaluasi, untuk koreksi gitu. Kalau ini enggak, ini cuma sekali dan nanti satu-satunya, dan tahun depan mungkin akan pindah lagi ke bidang yang lain gitu. Oke, baik. Tapi kalau saya melihat di sosial medianya itu kan paket-paket acaranya dan programnya itu sangat luar biasa ya Mas Iwo ya, melibatkan sekali orang-orang penting dan memberikan penghargaan. Nah, membedakan dengan tahun lalu itu dibandingkan dengan tahun ini bagaimana kira-kira prospeknya Mas Iwo? Perbedaannya adalah tahun lalu sebenarnya konsepnya tetap sama, jadi conference, kemudian awarding sama book ya. Selalu kalau Indonesia Brand Forum itu ada bukunya ya. Oh ya, ini bukunya. Judulnya Brand Collab Advantage ya. Kalau conference-nya namanya Brand Collab Champion ya. Kalau penghargaannya juga Brand Collab Champion Award gitu. Nah, di dalam buku ini ada 30 case ya, termasuk ASUS ROG ya, ada 30 case. Jadi itu juga kita persiapkan setahun yang lalu. Jadi ini jarang sekali conference yang dipersiapkan secara sangat serius
di mana semua yang ngomong di situ itu sudah kita riset, sudah kita wawancara, dan kita bikin case-nya, dan kemudian buku ini juga kita susun konsepnya ya, jadi nggak cuma kumpulan case, tapi dari 30 case itu ada pembelajaran-pembelajaran, terus kemudian kita modelkan, kita konseptualkan, gitu, sehingga kemudian menjadi satu buku ya. Bukunya di launching juga di seminggu yang lalu, tetapi kemarin baru cetak 100-an, jadi ini masih nunggu dari percetakan yang pesan sudah ngantri ya, karena ini juga buku satu-satunya di Indonesia tentang brand collaboration ya. Baik. Yang salah satu yang akan kita bahas adalah saat ini adalah nanti kita akan ngomong Asus ya. Baik. Sebelum saya ke Mas Danu, singkat saja Mas Iwo, bagaimana komentarnya penghargaan yang diberikan kepada Asus ini, Best Brand Champion for Marketing Communication Collaboration? Jadi gini, sebenarnya ini di gambarnya juga ada. Jadi sebuah brand melakukan kolaborasi itu karena 3 advantage yang akan didapat ya, makanya namanya brand collab advantage ya. Jadi yang pertama adalah leverage brand audience ya. Leverage brand audience itu artinya para gamers, komunitas gamers itu bersatu dengan atau berkolaborasi dengan Asus. Maka Asus memanfaatkan pasarnya para gamers ini ya. Yang paling gampang juga misalnya BTS sama McD gitu ya, lakukan kolaborasi, maka kemudian McD enak banget tuh karena dalam waktu cepat dia akan dapat para fans K-pop-nya ya, ARMY-nya BTS dan seterusnya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah synergize brand asset ya. Jadi asetnya brand itu disatukan gitu ya. Jadi kalau kita ngomong Asus, maka Asus untuk punya expertise di bidang computing untuk gaming gitu ya, sementara komunitas gamer juga punya expertise dalam hal gaming gitu ya, itu disatukan barangkali bikin produk bareng barangkali ya, co-creation bareng. Nah itu artinya memanfaatkan, mensinergikan aset atau kompetensi atau skill yang dimiliki oleh masing-masing gitu ya. Terus yang ketiga adalah yang ketiga adalah aligning brand identity. Jadi identitasnya itu disamakan. Ya, jadi Asus ROG punya identitasnya otomatis kan gaming karena memang computing untuk gaming kan. Terus kemudian gamers otomatis juga gaming. Ya, itu satu identitas itu disatukan ya. Nike adalah tentang prestasi gitu. Michael Jordan adalah prestasinya luar biasa. Ketika mereka gabung, maka identitasnya tuh kuat ya, 1 + 1 menjadi 3 atau 4 gitu. Jadi 3 itu ya, makanya nanti kita akan belajar bagaimana penerapan 3 prinsip, 3 pilar dari brand collab advantage itu dalam kasus Asus ROG. Karena ini luar biasa ya. Jadi nggak tahu market share udah berapa Mas Danu ya? Kita sudah di atas 50 ya? Iya, di atas 50. Di atas 50% ya. Nah, itu salah satu kekuatan dari Asus adalah karena berkolaborasi atau berkokreasi dengan para komunitas gamers. Ini menarik sekali case-nya. Nah, nanti akan kita bahas Daryl. Ya. Baik, Mas Iwo, kita break sebentar. Mas Danu, tahan sebentar ya. Ini banyak hal yang akan dieksplorasi pada kesempatan pagi hari ini sehubungan dengan prestasi yang didapatkan oleh Asus ROG dan khususnya terhadap event IBF 2022. Nah, seperti itu yang ingin berinteraksi silakan. Kami buka line komunikasi di 0812 11 12 959 dan kami juga live di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa coba like, comment, share dan juga subscribe untuk terus mendukung semua program kami upload di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM Business and Inspiration.
Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Managing Partner InVenture. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding bersama dengan Mas Yuswo Hadi, dan tamu ngobrol kita hari ini adalah Mas Rian Danu Utomo atau yang akrab disapa Mas Danu selaku Technical Public Relation Asus Indonesia. Dan bagi Anda Smart Listeners yang baru bergabung, ini mungkin satu hal yang sangat membanggakan ya, di mana Asus Indonesia itu berhasil mendapatkan penghargaan The Best Brand Champion for Marketing Communication Collaboration yang diberikan langsung kepada Asus ROG atau Republic of Gamers di perhelatan IBF Conference 2022. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Siwo tadi di sesi pertama, bahwa ada 3 hal yang menjadi perhatian atau atensi tentang kolaborasi ini. Leverage brand audience, kemudian juga synergize brand asset, dan satu hal lagi yang berhubungan dengan brand identity. Nah, kita akan coba bahas lebih jauh. Sebelum kita ke Mas Danu, Mas Iwo, satu statement dong, kenapa brand itu kok perlu melakukan sebuah bentuk kolaborasi, Mas Iwo? Ya itu tadi, jadi sebenarnya kalau kita kerja sendiri-sendiri, maka kalau nggak collab akan collapse gitu ya. Jadi kalau nggak collab itu fotonya ya, kalau nggak collab akan collapse. Jadi kalau kita kerja sendiri, contohnya gini ya, contohnya Alfamart sama Aladin ya. Aladin itu adalah bank syariah pertama di Indonesia, bank digital. Yes. Ya. Dia nggak punya cabang karena namanya bank digital kan. Sementara Alfamart punya 17.000 channel toko gitu ya. Nah, kalau dia bangun sendiri kantor cabang 17.000 itu butuh waktu 30 tahun, nggak tahu selesai atau enggak. Tapi ketika dia kolaborasi sama Alfamart, maka dalam ukuran bulan dia sudah bisa punya 17 kantor cabang. Bayangkan the power of collaboration. Jadi dengan kolaborasi kita punya aset, teman punya aset, itu disatukan sehingga kita nggak perlu bangun apa yang dipunya teman gitu. Itu salah satunya kehebatan dari kolaborasi.
Baik. Saya mau ke Mas Danu deh, belum dengar suaranya Mas Danu hari ini. Halo ya. Mas Danu, kalau tadi dikatakan memang sekarang lagi zamannya gitu ya antara kolaborasi satu dengan yang lainnya. Tapi kan ini kan pasti ada pertimbangan lainnya. Apa urgensi yang membuat akhirnya Asus Republic of Gamers ini memberikan satu bentuk kolaborasi dengan para gamers, Mas? Alasannya apa sih, Mas? Karena kita brand kita sendiri itu fokusnya di gaming ya. Jadi jadi kita memang harus kolaborasi sama gamers. Dan makin ke sini sebenarnya kita dari awal pertama kita berdiri tahun 2006 kita sudah banyak berkolaborasi dengan gamers. Namanya juga Republic of Gamers ya. Jadi kita memang menyatukan semua para gamers di satu wadah, intinya seperti itu, bukan cuma dari produk tapi juga dari orang-orangnya. Dan makin ke sini ternyata bukan gamers juga yang join the Republic istilahnya kita sebutnya gitu ya. Kita juga semakin ke sini banyak seperti content creator join to the Republic gitu ya. Dan kebanyakan di sini memang kita lihatnya pasar kita itu anak-anak muda gitu. Jadi terus anak-anak muda itu erat sama gamers dan konten kan. Jadi makanya kita membuat sebuah kolaborasi dengan para content creator dan gamers yang istilahnya dikenal lah oleh para kaula muda gitu. Oke, selain tadi produk dan juga orang-orangnya, ini kan melibatkan banyak sekali profesi-profesi lain, content creator lah segala macamnya. Ini itu kolaborasinya dalam hal apa kira-kira, Mas Danu? Banyak sih, mulai dari kalau yang paling sering kita lakukan itu ini kalau ada pertandingan gaming itu kita biasanya ikut mensponsori. Terus kita juga ada sesi community gathering. Karena kita punya sebuah komunitas juga, ROG community. Udah publik, ada komunitasnya juga gitu. Ada komunitasnya. karena gamers itu emang suka berkomunitas gitu, Mas. Jadi jadi suka ngumpul, suka nongkrong gitu dan suka saling berbagi gitu loh. Jadi kita punya komunitasnya, ada websitenya juga rogcommunity.com itu di sana gamers dari seluruh Indonesia berkumpul itu, dan kita sudah beberapa kali gathering, ada di Jakarta, ada di Bandung, nanti kita juga muter-muter keliling kota. Selain memperkenalkan produk ROG, kita juga pingin istilahnya lebih dekat dengan gamers gitu. Dan karena kita juga harus tahu apa yang mereka butuhkan agar kita bisa menghadirkan produk yang tepat gitu. Karena produk yang istilahnya kalau laptop gaming itu pasti ngomongnya performance ya. Tapi kita percaya bukan cuma performance doang yang harus difokuskan, tapi ada hal lain yang gamers butuhkan gitu. Oke, baik. Saya sebelum kalau bedanya komunitasnya Asus sama enggak apa, Mas? Dan komunitasnya kan Asus. namanya komunitas gamer kan mungkin suka selingkuh gitu ya, suka ke sini, suka ke situ, suka ke sana gitu ya. Bedanya kita kan market leader ya, tapi bedanya komunitas kita dengan yang lain gitu apa kalau menurut Mas Danu? Ada komitmen tersendiri nggak kira-kira di komunitas Asus ini? Kalau di komunitas Asus ini kita lead-nya itu di sana kita membernya lumayan aktif. Jadi kita bisa bilang kita merupakan komunitas gaming terbesar dan paling aktif sebenarnya di Indonesia. Ya. Dan paling besar paling aktif ya. Paling besar dan paling aktif ya di rogcommunity.id itu ya. Terus di sana juga ada gamers profesional dan content creator yang siap berbagi gitu loh. Jadi karena brand ambassador kita juga itu diisi oleh para gamers dan content creator, dan mereka juga saling berbagi di komunitas tersebut gitu. Sering berbagi ilmu gitu, insight dan lain-lain. Dan ini mungkin karena ada brandingnya ya, brandingnya kan ROG gitu ya. Iya. Republic of Gamers. Kalau yang lain kan ada namanya ya, atau ada juga? Ada. Kompetitor kita punya nama, tapi ROG itu memang brand gaming, salah satu brand gaming pioneer sih, Mas. Ya, jadi pioneer ya. Jadi dari tahun 2006 kita sebenarnya hadir di
kalangan gamers ini. Dan kita merupakan brand gaming yang pertama kali menghadirkan motherboard gaming, laptop gaming, dan lain-lain gitu. Oke. Mas, ini kalau dikaitkan Mas Iwo ya dengan apa yang menjadi bahasan Mas Iwo tadi, leverage, synergize, sama aligning brand identity, keterkaitannya bagaimana Mas Iwo? Itu tiga-tiganya menurut saya sih kena ya. Tiga dari advantage itu dijalankan oleh ROG ya. Jadi mulai dari pertama yang jelas karena dia menarget pasar gamers, maka dia berkolaborasi dengan para gamers. Otomatis kan dapat tiap komunitas itu kan akan milih PC-nya atau laptopnya akan milih Asus gitu ya. Terus yang kedua, nanti mungkin Mas Danu bisa cerita ya, mungkin bikin produk bareng atau bikin something bareng gitu. Oh ya. Nah, itu artinya apa? Artinya kan nggak semua Asus bisa gitu. Mungkin teman-teman gamers itu lebih jago dalam hal apa gitu misalnya. Nah, kemudian itu disatukan gitu. Dan biasanya kalau produk itu yang melahirkan customer, maka akan dibelain gitu. Makanya ini ngejak customer untuk namanya co-creating the product ya. Itu produknya dibikin oleh customer. Terus kemudian tadi dengan di branding ROG, maka ROG sudah identik dengan gaming, maka kalau sudah ngomong gaming, maka laptopnya mesti harus Asus gitu. Jadi itu sudah identik gitu ya. Aligning brand identity itu identitasnya Asus sudah identik dengan gamer sudah identik dengan Asus gitu. Sama kayak misalnya kemarin yang menang untuk celebrity endorser itu Dewi Sandra. Kalau kita ngomong Dewi Sandra juga menjadi endorser untuk brand-brand yang lain, tetapi Dewi Sandra sudah identik dengan Wardah gitu. Wardah sudah identik dengan Dewi Sandra. Atau si Promah misalnya ya. Promah itu Deddy Miswar gitu ya. Begitu kita ngomong Deddy Miswar juga punya produk yang lain juga, endorse yang lain juga, tetapi orang begitu dengar Deddy Miswar, Promah gitu ya, begitu dari Promah itu Deddy Miswar gitu. Jadi terjadi aligning brand identity antar keduanya sehingga saling menguatkan. Jadi ini kenapa ROG kita pilih ya bukan kita sih, ini dewan juri yang milih ya. Saya termasuk salah satu dewan juri. Di dewan juri dulu nggak ada perdebatan ya, karena semua sudah sepakat bahwa yang menang adalah ROG itu karena memang cukup lama juga ya, konsisten ya 2006 sampai sekarang. Kolaborasinya itu namanya kalau di Islam itu istiqomah ya, jadi enggak tahun ini ya, tahun depan enggak, tahun depannya lagi, jadi ini konsisten terus ya, dan komunitas makin membesar, makin aktif. Nah, makanya kolaborasinya itu efektif gitu, Daryl. Baik, nanti kita akan coba tanyakan langsung ya kepada Mas Danu, apa sih rahasianya kok bisa komunitas ini begitu kuat komitmennya dari 2006 sampai dengan sekarang dan mendapatkan penghargaan. Tapi nanti di sesi berikutnya. Dan seperti biasa, saya lupa informasikan tuh, akan ada satu buah buku yang akan kami bagikan, Brand Collab Advantage. Bukunya udah diangkat Mas Iwo? Sudah ada belum? Oh iya, ini bukunya. Ya. Ini satu buah buku. Konferennya Brand Collab Advantage ya. Nanti teman-teman, saya tiap kali acara kan kasih buku, maka yang sekarang adalah kita kasih buku Brand Collab Advantage ya. Untuk penanya yang paling bagus saya pilih ya. Ya, baik. Silakan. Anda bisa coba interaksikan langsung di 0812 11 12 959. Ini bukunya lagi diangkat sama Siwo. Bukunya lagi on progress. Kalau Anda beruntung ya nggak usah beli. Anda langsung dapatkan dan bisa belajar banyak tentang insight-insight menarik kolaborasi antar brand di sana. Komentarnya kami tunggu di 0812 11 12 959 atau berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Jux Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan
perlombaan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding, tentunya bersama dengan Mas Yuswa Hadi dan tamu ngobrol kita ada Mas Rian Danu Utomo, Technical Public Relation Asus Indonesia. Dan hari ini kita akan coba belajar banyak sebuah pengalaman ya, dari yang dibangun dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, terus bisa konsisten dan juga komitmen untuk berkolaborasi, melibatkan banyak sekali talenta-talenta yang positif, sehingga nanti ada usulan untuk bisa memadupadankan semua ide-ide dari para komunitas yang terlibat di Asus ROG ini untuk menghasilkan sebuah karya baru. Tapi nanti, untuk Anda yang berinteraksi, kami akan memberikan satu buah buku berjudul Collab Advantage atau Brand Collab Advantage. Ini buku terbaru dari hasil karyanya Mas Yuswa Hadi atau Mas Iwo. Nah, ini bukunya baru diangkat, Brand Collab Advantage. Ini buku fresh from the oven, jadi bagi Anda yang bertanya dan pertanyaan terbaik akan kami berikan langsung kepada Anda. Tapi mohon menunggu untuk waktu pengirimannya ya. Baik, Mas Iwo, sebelum saya ke Mas Iwo, saya mau ke Mas Danu. Mas Danu, mungkin ini juga perlu menjadi sebuah pembelajaran Mas Danu. Ini kan pendengar kita kan banyak juga pelaku usaha, para insan pemerhati bisnis dan segala macamnya. Ada nggak sih hal yang perlu diperhatikan? Kalau tadi mengaca dari statementnya Mas Danu, 2006 sampai dengan sekarang itu masih eksis terus untuk memberikan banyak insight, bisa sharing knowledge dengan komunitas. Apa resep sehingga komitmen ini, kalau bahasanya Mas Iwo itu bisa istiqomah gitu loh Mas Danu, memberikan satu pemaparan kah, sehingga bisa berjalan bersama di waktu yang lama. Ini rahasianya apa Mas Danu? Kalau menurut saya sih rahasianya ini tadi ya, salah satu pilarnya itu jadi bisa mensinkronkan antara apa yang disampaikan oleh komunitas ke dalam produk gitu, dan itu kita aplikasikan secara langsung gitu. Seperti halnya pada laptop terbaru kita ROG, ROG itu kan brand teknologi dan meskipun membawa nama gamer tapi membawa sebuah teknologi gitu ya. Dan teknologi itu harus ada inovasi, dan inovasi ini datangnya kalau kita dari ROG ini datangnya justru dari komunitas gamer tersebut gitu loh. Salah satu produk yang paling unik di kita itu adalah laptop gaming 2 layar Zephyrus Duo 16. Jadi laptopnya beneran ada 2 layar Mas. Jadi 2 layarnya. Jadi dan itu nggak punya di brand lain. Dan itu merupakan feedback dari komunitas kita. Karena saat ini itu semakin banyak gamers yang melakukan live streaming game ya. Live streaming di YouTube lah, atau di Twitch, atau di Facebook gaming dan lain-lain gitu ya. Di platform-platform digital itu. Nah, mereka butuh laptop yang memang bisa multitasking lebih bagus gitu. Jadi mereka nggak mau kalau misalkan mereka pinginnya live streaming di mana saja, kapan saja, dengan mudah gitu. Makanya kita bikin laptop layarnya 2. Jadi mereka bisa main game di layar utama dan mengontrol aplikasi streaming dan lain-lainnya di layar keduanya gitu. Itu merupakan inovasi yang datang dari para gamer sendiri, komunitas kita sendiri. Mas, kalau bagaimana Asus itu bisa mengambil insight para gamers ini, cara
cara pelibatannya gimana Mas? Itu ada satu forum tertentu sampai kemudian bahwa 2 layar ini penting untuk mereka dan itu good untuk Asus gitu, itu proses apa ya? Proses mendapatkan wah ini kayaknya harus kita ambil gitu. Iya. Dalam produk itu caranya gimana tuh? Karena kita berkolaborasi secara nggak cuma di Indonesia ya, tapi secara internasional kita kolaborasi juga sama berbagai gamers profesional, content creator, live streamer juga, dan kita banyak dapat feedback dari mereka. Dan kita juga punya forum. Kalau tadi saya ngomong rogcommunity.id itu forum di Indonesianya kan. Di global juga ada forumnya. Dan di sana kita selalu mengambil banyak insight gitu, dan karena Asus sendiri ini lebih dari setengahnya merupakan tim R&D sebenarnya. Jadi jadi kita bisa menciptakan punya kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi tersebut berdasarkan dari feedback para gamers di komunitas kita. Oke, berarti itu inovasi yang dihasilkan apa? Hitungan per tahunkah atau per berapa periode sekali, Mas Danu? Kita biasanya menghadirkan inovasi terbaru itu per tahun karena cycle hardware terbaru itu biasanya setiap tahun kan, tahun sekali ya. Jadi misalkan ada feedback tahun ini inginnya seperti ini. Contoh kasusnya tahun lalu komunitas gaming kita di seluruh dunia itu pingin namanya laptop gaming yang menggunakan sebuah chip namanya Max Switch. Jadi dia istilahnya bisa meningkatkan kemampuan performance gamingnya gitu di sebuah laptop. Max Switch ini sebenarnya kita sudah dihadirkan di produk kita jauh-jauh tahun sebelumnya, cuma hanya di line up premium kita. Nah, gamers ingin Max Switch itu ada di semua line up gitu. Jadi tahun ini kita hadirkan di semua line up. Jadi gitu. Kita mendengarkannya seperti itu. Jadi apa yang dibutuhkan ya kita hadirkan gitu. Mas Danu, di samping tadi mereka cari performance segala macam ya, umumnya komunitas itu kan ada perasaan satu keluarga gitu ya, kita saling dekat segala macam. Ini mestinya itu dibangun juga dong. Jadi antar gamers itu merasa bahwa ROG itu adalah rumahnya gitu ya, atau family-nya. Family-nya kita para gamers itu gimana tuh Mas membentuk itu dari 2006 Mas? 2006 sebenarnya ya saya masih sekolah sih 2006. Anyway Mas Danu gamer juga? Ya saya gamer. Wow. Saya mungkin setahun bisa lebih dari 1000 jam saya main. Biasa. Ya. Dan saya juga merupakan sebenarnya saya berangkat juga dari produknya ROG karena di tahun 2008 pas saya mau mulai kuliah itu saya pakai laptop ROG. Jadi itu ada rasa ketertarikan di sana. Jadi karena ROG ini selain inovasinya yang paling depan gitu ya, dan itu sangat penting untuk gamers kan, kita gamers tuh pingin gamers itu rata-rata ini ya lebih aware sama teknologi kan dibandingkan user biasa gitu ya. Dan mereka lebih ngerti spesifikasi teknologi dan lain-lain fitur dan ya gitu. Dan ROG ini paling depan dalam hal tersebut. Satu paling depan, dan kedua mereka sudah mereka sediakan wadah untuk bagi kita untuk istilahnya kalau misalkan produknya ada yang kurang kita bisa ngomel lah di sana. dan itu didengarkan gitu baik di secara secara lokal maupun global dan skalanya gitu ya. Dan di sana di forum tersebut, kalau di forum ROG global misalkan kita ada masalah gitu ya di laptop kita, yang membantu itu bukan cuma timnya Asus, tapi para gamers juga membantu yang lain gitu, anggota yang lain itu membantu gitu. Dan itu jadi membuat hubungannya semakin erat kan. Dan belakangan kita integrasikan fitur tersebut langsung ke laptopnya. Jadi di laptop itu ada aplikasi namanya Armoury Crate. Di sana itu ada fitur untuk terkoneksi langsung dengan forum-forum ROG, berita-berita terakhir tentang produk ROG dan lain-lain gitu. Ya, Mas Danu, sorry saya potong sedikit Mas Danu. Kalau tadi menggunakan sebuah chipset ya namanya ya, apa namanya? Max Switch itu chip.
yang diadopsi akhirnya ke semua produk Ke dari semua lini produk ya. lini produknya ROG. Itu mempengaruhi ini nggak sih penjualan dari setiap unit nggak sih? Mempengaruhi sekali karena sejauh ini cuma ROG dan laptop gaming kita yang memakai MaxSwitch di semua line up gitu. Brand lain itu setahu saya sejauh ini belum ada yang pakai. Oke. Mas, kalau dari sisi branding Mas Iwo, ini apa efeknya Mas Iwo? Menyamaratakan tadinya yang memang masuk ke premium, tiba-tiba digunakan di semua unit, ini kan pasti ada pertimbangan lain. Kalau pandangan Mas Iwo bagaimana dari sisi brand? Ya, jadi kalau community itu yang paling ini ya, yang paling aman ya, karena community itu kan kayak orang kita gitu ya. Jadi makanya bagus sekali namanya co-creation ya. Jadi co-creation itu adalah menggunakan insight dari community member itu untuk mengembangkan produk, dan produknya itu dijual ke member lagi gitu. Tapi member ini dalam konteks dia itu sebagai ini ya, sebagai core-nya ya. Core-nya artinya banyak orang yang biasanya itu yang paling paling fanatik gitu ya. Tetapi orang yang nggak fanatik di luarnya juga dia tuh biasanya anggota community itu jadi kayak role modelnya. Sehingga otomatis keluar juga sama kayak Army kan ya, di Army mereka mengembangkan produknya jadi, dan dia menjadi evangelis, menjadi ini saya juga menarik nih, pengen tak tanyakan ke Mas Danu nih. Kalau Apple itu kan terkenal dengan evangelismnya, kalau di teori branding itu ada namanya brand evangelis ya. Nah, apakah juga terjadi ya, Army juga begitu untuk BTS ya. Nah, kalau di ROG ini para member tuh apakah sedemikian fanatiknya sehingga dia membela brand gitu ya? Kalau misalnya brandnya lagi ada masalah misalnya, atau ada orang, ada bahkan kompetitor gitu ya, membela dari kompetitor, itu ada Mas gitu Mas. Mungkin tidak sefanatik yang Apple punya atau BTS punya, tapi karena gamers ini lebih sifatnya bukan kayak mereka yang ada yang istilahnya ada evangelisnya gitu, kayak ada seorang sosok ya, sosok yang harus dibela gitu. Tapi kita ini istilahnya para gamers itu pingin mereka mendapatkan sesuatu yang gimana ya, dibangun secara bersama dan kayak dibangun secara bersama dan menjadi kuat gitu loh. Kayak gitu. Jadi makanya banyak sekali feedback dari para gamer itu, dan kita mendengarkan itu semua gitu. Oke, baik. Kita break dulu ya Mas Danu dan juga Mas Iwo. Ini sudah dibanjiri pertanyaan di WhatsApp dan juga di YouTube. Semoga waktunya cukup ya. Kita fokus ke pertanyaan saja di sesi terakhir. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu,
dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Kita sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Branding bersama dengan Mas Danu dan juga Mas Siwo atau Mas Yuswa Hadi. Hari ini kita janji akan memberikan satu buah buku ya, tapi ini pertanyaannya banyak banget. Semoga waktunya cukup untuk bisa membahas pertanyaan yang masuk. Saya fokus ke kanal YouTube dulu. Ini mungkin singkat saja, nanti diberikan penjelasannya untuk penanya yang datang dari Medan. Ada Pak Rudi. Co-branding ketika dieksekusi secara strategis dan efektif dapat meningkatkan brand recognition dari masing-masing brand yang berkolaborasi. Tapi apakah nggak riskan jika salah satu brand jadi negatif, Mas Iwo? Singkat saja. Ya, jadi kalau kita milih partner brand collaboration itu paling penting, Daryl. Jadi makanya pertama kalau bisa itu sejajar ya, jangan nanti kalau yang partnernya di bawah nanti pansos jadinya. Jadi kalau bisa harus sejajar dan identitasnya kalau bisa sama. Ya, kalau identitas Nike sama Apple gitu ya, sama-sama teknologi, sama-sama inovasi, sama-sama kreatif itu digabungkan ya. Jadi justru yang sulit adalah itu di bagian terakhir aligning brand identity itu menjadi bukti bahwa satu brand itu bisa jangka panjang atau enggak itu kalau terjadi identitasnya itu sama dan saling menguntungkan gitu ya. Kalau kasusnya Asus tadi kenapa bisa langgeng karena ada sinergi kemampuan dari para gamer dan Asus gitu ya. Jadi yang paling penting faktor yang kunci adalah kita milih partner gitu ya. Jadi makanya mesti harus diakses dulu, jangan ngasal orang minta partnership langsung diambil gitu ya. Karena kalau nanti ujungnya jelek jadinya jelek juga brand kita. Karena itu akan sekarang misalnya antara Starbucks sama Nestle gitu ya, bikin Starbucks kaleng gitu. Ini yang lagi viral kemarin. Nah, itu akan terjadi kesamaan identitas gitu. Baik. Singkat saja, pertanyaan dari Pak Hairul mau disikapi. Pagi untuk brand collab, apakah ada limitasi waktunya, Mas? Dan apakah pernah ada brand collab lebih dari 2 brand? Terima kasih. Nanti boleh Mas Danu. Banyak ya yang bisa berbagi. Misalnya di kasus kita ini, misalnya IndiHome itu atau ada yang bareng, ada yang satu selesai, satu ganti gitu ya. Telkomsel juga gitu banyak melakukan, ada yang sekalian. Wonderful Indonesia dengan 200 brand, mereka kolaborasi gitu ya. Nah, mengenai waktunya tergantung tadi itu. Kalau bisa brand collaboration itu harus bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun gitu ya. Nah, tapi biasanya juga nggak bisa karena sifatnya taktikal ya, untuk tujuan tertentu cuma 6 bulan selesai gitu. Ya, tetapi kayak ROG ini sudah dari 2006, udah lama kan. Jadi yang bagus adalah kalau bisa terus menerus. Jadi nggak cuma sekali 3 bulan selesai, 6 bulan selesai, setahun selesai, tapi bisa bertahan panjang gitu. Oke, baik. Ini untuk Mas Danu. Mas Danu untuk fans game tertentu atau general ini komunitas gamersnya? General sih, ya. General ya. Jadi sebenarnya sering jumpa darat nggak Mas komunitas gamersnya? Pertanyaan Pak Andi. Kemarin kita baru ada gathering di Bandung sebenarnya. Kemarin banget ya, weekend kemarin, hari Jumat. Iya, oke. Baik. Ini tadi sempat disampaikan Mas Iwo, kemudian Pak Andreas,
Bagaimana produk Asus mengumpulkan insight dari komunitas sebagai ide inovasi, Mas Danu? Dan bagaimana membangun serta memperdalam kolaborasinya? Kita itu kita punya wadah kan seperti forum dan forum digital ya, forum digital, dan kita juga punya banyak brand ambassador yang latar belakangnya adalah gamers dan content creators, jadi kita dapat insight dari mereka. Oke, baik. Saya cepat saja ke kanal YouTube Pak Rofik. Wah, mantap nih dengan inovasi chipnya katanya. Baik. Kemudian dari Pak Rofik menanyakan lagi, ROG sudah kental dengan produk komputer gamingnya dengan isu kelengkapan chipset dan komponen dari China. Apakah rencana Taiwan membuat komponen sendiri, Mas Danu, agar lebih cocok dengan produknya sendiri? Silakan jawab. Sebenarnya kita itu komponennya banyak sekali kalau di dalam komputer, dan kita Asus itu sebenarnya perusahaan Taiwan kan ya, dan semua R&D dilakukan di Taiwan. Cuma kita juga punya pabrik di China, dan berbicara soal komputer itu nggak bisa kita bikin sendiri sebenarnya. Chip aja kita, prosesor itu antara kita dari Intel atau AMD gitu kan. Sedangkan chip grafis itu ada dari AMD Radeon atau Nvidia GeForce gitu kan. Jadi sebenarnya banyak komponen yang kita hadirkan di situ. Dan tugasnya Asus sebenarnya membuat sebuah desain yang optimal dan bisa menghadirkan performance terbaik, dibalut dengan fitur yang unik dan dibutuhkan oleh gamers gitu. Jadi komponennya kita dari macam-macam negara sebenarnya, nggak cuma dari China, nggak 100% dari China atau dari 100% dari Taiwan, dari semua seluruh penjuru dunia kita ambil komponennya yang terbaik gitu. Oke, baik. Ini satu pertanyaan terakhir deh dari siapa nih? Ibu Taura di Jogja. Mas Iwo, bagaimana cara atau trik atau tips untuk meyakinkan pihak yang big company mau kita ajak collab? Sebenarnya kita masih pendatang baru misalnya. Nah, teman-teman harus punya something gitu. Kalau kita nggak punya something gitu ya, nggak mesti harus kita omsetnya gede, kita sudah hebat gitu ya. Tetapi punya something yang unik, yang dibutuhkan oleh partner yang giant itu. Ya, makanya kemarin misalnya ya M-Block gitu ya. M-Block kan relatifnya juga masih belum gede ya. Dia bisa guide banyak sekali brand-brand besar itu karena dia punya keunikan dalam membangun komunitas, membangun kreativitas. Nah, teman-teman, saya kira modal yang paling besar adalah kreativitas. Jadi cobalah yang paling basic adalah mesti harus awareness-nya harus ada. Awareness nggak mesti harus kita di billboard, harus di TV. Tetapi present di digital footprint mesti harus kuat. Jadi begitu dicari brandnya kok ini bergengsi karena presence atau kehadiran footprintnya banyak di digital gitu. Terus kemudian Anda harus punya keunikan ya, harus Anda punya keahlian, keunikan tertentu yang bisa quote and quote dijual ke perusahaan besar. Karena perusahaan besar itu mesti harus ada something di situ. Atau bisa jadi teman-teman brandnya identik dengan satu generasi tertentu, misalnya generasi zilenial atau milenial gitu ya. Brand-brand besar ini biasanya menua ya, kayak Louis Vuitton itu dianggap tua gitu ya. Begitu dia sama Supreme gitu jadi muda gitu. Ya. Omega itu harganya 120 juta, 100 juta gitu. Dia sama Swatch gitu. Ya. Yang harganya cuma 1 juta sampai 5 juta misalnya ya. Kenapa mau? Karena Swatch lebih muda, lebih kreatif misalnya. Sementara yang Omega lebih konservatif gitu. Jadi ada something yang kita punya, yang kita bisa quote and quote kita jual atau kita tawarkan kepada brand besar itu. Jadi kuncinya adalah di kreativitas. Baik. Dan kita ambil konklusi masing-masing semenit saja. Saya memulai dari Mas Danu dulu. Mas Danu, mungkin boleh dikasih tips untuk bisa sukses dari sebuah kolaborasi apa saja? Yang penting itu tadi sudah disebutkan kayaknya ya. Kita sangat selektif dalam pilih perwakilan gitu, brand ambassador dan dengan siapa kita ingin berkolaborasi. Karena untuk ROG sendiri kita skopnya itu kayak sangat spesifik ya, karena kita adalah brand gaming gitu. Jadi kalau misalkan
jauh dari gaming itu tidak mungkin gitu kan. Kayak kita mungkin berkolaborasi dengan Starbucks itu kayaknya agak most unlikely gitu kan. Gitu. Jadi kita memang nggak bisa jauh dari pakemnya gitu. Jadi meskipun kita sangat ingin berkolaborasi, tapi kita juga memilih agar tidak mencederai ciri khas gaming kita, karena ROG adalah gaming gitu. Ya. Baik. Mas Iwo, silakan. Oke, jadi sebagai penutup, kemudian di back cover buku ini ada 3 bunderan. Itu yang atas adalah leverage brand identity, teman-teman. Kemudian yang bawah kiri itu adalah synergize brand asset. Terus yang kanan adalah aligning brand identity. Jadi intinya saya mengatakan simbol kita atau slogan kita di IBF 2022 adalah kalau nggak collab, Anda akan collapse gitu ya. Jadi artinya yang satu pakai B, yang satu pakai P. Ya. Jadi sekarang ini kenapa kok kita nggak kolaborasi kok collapse? Bayangkan kalau Anda misalnya pesaing dari Aladdin gitu ya, Aladdin melakukan kolaborasi, tiba-tiba bisa mendirikan 17.000 kantor cabang, sementara Anda nggak bisa, kan Anda akan kalah bersaing gitu. Makanya sekarang ini semua collab, kalau Anda nggak collab, maka Anda akan collapse ya. Kuncinya 3, jadi dalam melakukan kolaborasi ada 3 pilar yang harus dilakukan. Yang pertama adalah leverage brand audience. Artinya apa? Artinya gabungkanlah customer Anda dengan customer partner Anda sehingga pasarnya itu akan menjadi lebih luas, akan meluas ya. Leverage brand audience ya, brand audience-nya menjadi meluas. Yang kedua, partner punya kompetensi, kita punya kompetensi, kita gabungkan, kita sinergikan sehingga kemudian sinergi itu 1 tambah 1 menjadi bukan 2 tapi 3 atau 4 ya. Dan yang ketiga adalah dalam mengambil partner mesti harus tadi kayak ROG nggak mungkin sama Starbucks gitu ya kira-kira ya. Agak sulit gitu karena identitinya agak-agak kurang nyambung barangkali. Maka mesti harus aligning brand identity ya. Teman-teman semua ada di buku ini, jadi nanti yang tanya salah satunya dapat 1 buku ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Sukses selalu, salam untuk semua tim dari ROG agar sukses. Mas Iwo juga terima kasih banyak, dan juga sponsor terima kasih yang sudah kirimkan pertanyaan, tidak sempat kami bahas karena terbatasnya waktu, dan semoga beruntung nanti di pekan depan ya dengan tema dan bahasa berbeda. Dan selamat sekali lagi saya berikan kepada Bapak atau Ibu Taura di Jogja. Anda mendapatkan 1 buah buku dari Mas Suhadi Brand Collab. Nanti kita akan hubungi untuk pengiriman bukunya langsung melalui Smart FM Yogyakarta. Saya Daniel Adam pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Managing Partner InVenture.